Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syakira dengan NIM 25053118 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Yang pertama itu definisi kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan secara etimologi berasal dari kata wira dan usaha. Wira yaitu pejuang, pahlawan, unggul, teladan, dan gagah berani. Sedangkan usaha yaitu perbuatan amal dan berbuat sesuatu. Bagaimana menurut teori Joseph Schumpeter pada tahun 1934, wirausahawan adalah seorang investor yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Selanjutnya itu perkembangan kewirausahaan. Kalau di dunia, istilah entrepreneur lahir dari dunia barat, yang menurut sejarah awalnya dipergunakan oleh Richard Cantillon tahun 1955. Entrepreneur diartikan sebagai pembeli jasa-jasa faktor produksi dengan harga tertentu, dengan suatu pengertian untuk menjual hasilnya tersebut dengan harga-harga yang tidak pas di masa yang akan datang. Oleh karena itu, entrepreneur dinyatakan dengan suatu fungsi pokok yang unik, pengguna risiko tanpa jamin. Beberapa tahun kemudian, Jean Baptiste menggambarkan fungsi entrepreneur dalam arti yang lebih luas, menekankan bahwa fungsi penggabungan dari faktor-faktor produksi dan perlengkapan manajemen yang kontinu, dan selain itu juga sebagai penanggungan resiko. Setelah itu di Indonesia setelah seminar strategi pembangunan pengusaha swasta nasional dalam tahun 1975, maka istilah wira swasta untuk pertama kali diperkenalkan oleh Suparman Siomahamijaya kepada masyarakat. Setelah itu, dengan adanya lokal karya sistem pendidikan dan pengembangan kewirausahaan, maka istilah wira swasta atau entrepreneur atau kewirausahaan entrepreneurship semakin luas beredar. Hal ini setelah melalui perjalanan yang cukup panjang sejak tahun 1967 masih digunakan istilah entrepreneur. Selanjutnya itu tujuan kewirausahaan. Tujuan mempelajari kewirausahaan yaitu yang pertama, mendorong untuk meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan kemantapan para calon wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, andal, dan unggul. Yang keempat, membunuh kebangkangan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat dalam masyarakat. Selanjutnya, manfaat kewirausahaan. Manfaat wirausaha yaitu pertama, peluang untuk menentukan nasib Anda sendiri. Memiliki usaha atau perusahaan sendiri memberikan kebebasan dan peluang bagi para wirausaha untuk mencapai apa yang penting baginya. Yang kedua, peluang untuk melakukan perubahan.
Semakin banyak bisnis yang memulai usaha karena mereka dapat menangkap peluang untuk melakukan berbagai perubahan yang menurut mereka sangat penting. Yang ketiga itu peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya. Yang keempat, peluang untuk meraih keuntungan. Yang kelima, memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Yang keenam, peluang untuk melakukan sesuatu sesuai minat dan passion. Baiklah, selanjutnya karakter unggul kewirausahaan. Karakter unggul kewirausahaan yang pertama itu pengenalan terhadap diri sendiri. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, mampu berpikir kritis. Yang keempat, mampu memecahkan masalah. Yang kelima, dapat berkomunikasi. Yang keenam, dapat membawa diri di berbagai lingkungan. Yang ketujuh, menghargai waktu. Yang kedelapan, itu empati. Yang kesembilan, mau berbagi kepada orang lain. Yang kesepuluh, mampu mengatasi stres. Setelah itu, sifat seorang entrepreneur. Yang pertama itu sifat instrumental. Sifat instrumental yaitu tanggap terhadap peluang dan kesempatan berusaha maupun yang berkaitan dengan perbaikan pekerja. Yang kedua itu sifat prestatif. Sifat prestatif selalu berusaha memperbaiki prestasi, mempergunakan umpan balik, menyenangi tantangan, dan berupaya agar hasil kerjanya selalu lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga itu sifat keluasan bergaul. Sifat keluasan bergaul, seorang entrepreneur selalu aktif bergaul dengan siapa saja, membina kenalan-kenalan baru dan berusaha menyesuaikan diri dalam berbagai situasi. Yang keempat itu sifat kerja keras. Sifat kerja keras yaitu berusaha selalu terlibat dalam situasi kerja, tidak mudah menyerah sebelum pekerjaan selesai. Yang kelima itu sifat keyakinan diri. Dalam segala kegiatan seorang entrepreneur penuh optimis bahwa usahanya akan berhasil. Percaya diri dengan bergairah langsung terlibat dalam kegiatan konkret, jarang terlihat ragu-ragu. Yang keenam itu sifat pengambilan resiko yang dihitungkan. Tidak khawatir akan menghadapi situasi yang serba tidak pasti di mana usahanya belum tentu membuahkan keberhasilan. Seorang entrepreneur berani mengambil resiko kegagalan dan selalu antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan kegagalan. Segala tindakannya diperhitungkan secara cermat. Yang ketujuh itu sifat swakendali. Sifat swakendali benar-benar menentukan apa yang harus dilakukan dan bertanggung jawab terhadap dirinya. Yang kedelapan itu sifat inovatif. Sifat inovatif yaitu selalu bekerja keras mencari cara-cara baru untuk memperbaiki kinerjanya. Terbuka untuk gagasan, pandangan, penemuan-penemuan baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerjanya. Setelah itu, yang kesembilan, sifat mandiri. Apa yang dilakukan merupakan tanggung jawab pribadi. Keberhasilan dan kegagalan dikaitkan dengan tindakan-tindakan pribadinya. Entrepreneur lebih menyenangi kebebasan dalam mengambil keputusan untuk bertindak dan tidak mau bergabung kepada orang lain. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kewirausahaan adalah kemampuan berpikir kreatif dan bertindak inovatif dalam menghadapi tantangan hidup dan menciptakan peluang usaha. Pendidikan kewirausahaan penting untuk membentuk jiwa wirausaha yang tangguh, inovatif, mandiri, dan berintegritas, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, sekian. Terima kasih.